seventh grader. We meet again with me, Ma'am Elisa. We will learn about science. Okay. Don't forget to prepare your science book. Okay, science book, and don't forget to prepare your notebook. Okay, because we will write and read. Ya, oke. Ma'am Elisa tadi mengatakan bahwa selamat pagi anak-anak kelas 7. Kita bertemu lagi di pelajaran sains. Jangan lupa siapkan buku cetak sainsmu dan buku catatanmu, ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran sains, pelajaran IPA terpadu hari ini, Ma'am Elisa akan terangkan materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, anak-anak sudah buka bukunya semua? Yuk kita buka daftar isi anak-anak semua ya. Daftar isi buku IPA terpadu. Oke, sudah siap semua? Oke, kita mulai dengan bab 1. Bab 1 kita akan belajar sains dan kerja ilmiah. Di sini nanti anak-anak akan belajar tentang apa saja alat-alat yang ada di laboratorium. Bagaimana cara membuat laporan sebuah penelitian, apa saja sih yang harus ditulis. Terus yang selanjutnya nanti kita juga belajar tentang keselamatan kerja dalam lab. Jadi anak-anak apa saja yang harus dipersiapkan supaya pada saat berada di dalam lab kalian tetap aman, ya. Ada jas lab, ada sarung tangan, ada kacamata, ya, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan belajar di sana, ya. Dan simbol-simbol yang biasanya berada di lab atau biasanya di rumah sakit juga ada, ya anak-anak. Nanti kita akan belajar di sana. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengukuran besaran di bab 2. Ya, pengukuran besaran. Anak-anak IPA itu nanti kita akan pelajari ada 3, yaitu ada IPA fisika, ada IPA biologi, dan ada IPA kimia. Nanti IPA itu akan dibungkus jadi satu dengan nama IPA terpadu. Nah, di bab 2 ini adalah kita akan belajar tentang IPA fisika, tentang besaran, pengukuran besaran. Nanti anak-anak akan dikenalkan besaran pokok itu sebetulnya ada berapa? Ada 7 nanti, ya. Besaran pokok ada 7, apa saja satuannya, adakah besaran turunannya. Sebetulnya besaran-besaran itu anak-anak sudah lihat setiap hari atau dengar setiap hari. Tetapi ada beberapa besaran yang ternyata salah saat kita ucapkan. Contohnya, berapa berat badanmu? Berat badan saya 36 kg. Salah. Kenapa? Karena kilogram adalah sebetulnya besaran pokok dari massa. Sedangkan berat itu adalah gaya berat. Sebetulnya berat itu satuannya Newton. Jadi kalau kita berkata harusnya 36 Newton. Cuma kalau anak-anak bilang, "Mama 36 Newton bukan kilogram," karena sudah terbiasa salah. Jadi ya nanti mereka akan mendengar, kok aneh ya, tapi sebetulnya yang benar adalah Newton. Itu ya anak-anak, nanti kita akan belajar di situ. Terus kita juga akan belajar tentang pengukuran panjang menggunakan mikrometerskop dan jangka sorot. Ya, anak-anak mungkin baru melihat, tetapi nanti kita akan belajar di sana. Ya, terus kita juga akan belajar nanti besaran turunannya. Besaran turunan contohnya luas, panjang kali lebar, itu luas besaran turunan. Dan masih banyak besaran yang lain. Oke, anak-anak jangan takut dengan berhitung, karena ilmu hitung itu hanya butuh ketelitian yang lebih saja dari anak-anak, ya.
Oke, yang selanjutnya kita akan belajar masuk ke IPA biologi. Kita akan masuk ke keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup. Anak-anak, nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup itu nanti dibagi menjadi berapa istilahnya kingdom, ya. Manusia nanti masuknya ke kingdom animalia. Ciri-ciri makhluk hidup, kita akan berbicara tentang mobil. Apakah mobil disebut makhluk hidup? Nah, nanti kita akan berbicara hal itu di sana. Yang selanjutnya kita akan berbicara tentang unsur senyawa dan campuran di bab 4. Anak-anak, unsur senyawa dan campuran ini termasuk IPA kimia. Oke ya, kita akan belajar di sini itu adalah contohnya. Misal, Mem Elisa sedang membuat larutan gula. Larutan gula itu dibuat dari gula yang dicampur air kemudian diaduk. Setelah gula larut itu disebut larutan gula. Ya, larutan gula itu termasuk apa nanti? Oh, termasuknya kalau di sini nanti termasuknya campuran, tapi campurannya yang apa? Ada dua nanti campurannya ya, campuran yang tidak terlihat zatnya dan campuran yang zatnya masih terlihat. Oke, yang selanjutnya bab kelima kita akan belajar tentang asam, basa, dan garam. Anak-anak pasti sudah sering melihat, apalagi kalau sering melihat mama di dapur ya, ada asam ya. Asam itu rasanya ya asam gitu ya. Nah, kalau basa contohnya, kalau basa Mem Elisa boleh kasih contoh yang sehari-hari yang ada di rumah itu sabun. Ayo, siapa yang nggak sengaja pernah waktu sabunan sabunnya kena sedikit di mulut, rasanya apa? Agak getir, pahit, betul ya. Oke, yang selanjutnya untuk garam. Nah, siapa yang nggak pernah tahu garam? Ayo, mama kurang asin, tambah garam dong. Nah, tahu dong mesti rasanya garam. Nah, kita akan belajar di situ. Bagaimana sih sifat asam? Bagaimana rasanya? Ya, terus ion apa yang terlepas atau ion apa yang diikat? Nanti kita akan belajar di asam, basa, dan garam. Bagaimana kalau dicampur? Oh, kalau dicampur akan menjadi larutan. Kalau larutan asam dan larutan garam, larutan asam dan larutan basa dicampur, nanti akan menjadi larutan garam. Nah, nanti kita akan belajar di sana ya. Oke, dan ingat anak-anak, larutan yang nanti disebutkan, di sini kita juga akan belajar bahwa larutan tersebut berbahaya atau tidak sih, aman atau tidak. Kalau kita pegang seperti apa? Kita akan belajar ya. Next, selanjutnya kita akan belajar tentang bab 6 yaitu sifat zat dan pemisahan campuran. Nanti kita di sini akan belajar, anak-anak pasti sudah tahu benar ya. Waktu di sebelumnya, di kelas sebelumnya anak-anak sudah belajar. Wujud zat itu ada 3, betul ya? Padat, cair, dan gas. Betul. Nah, di sini kita akan belajar tentang wujud zat tersebut, terus sifat zat itu, dan nanti kita akan belajar juga tentang perubahan fisika. Contoh yang paling gampang di perubahan fisika adalah kayu menjadi meja. Ya, mejanya tetap disebut meja kayu, bukan meja pohon kan, tetap meja kayu. Oke, kayu yang dari pohon itu, ya, jika diubah bisa menjadi meja, itu namanya adalah perubahan fisika. Nah, sedangkan perubahan kimia yang paling gampang, kalau mama biasanya suka menanak nasi kan, nah kalau nasinya sudah pagi, mungkin sudah lama, nanti kan nasinya jadi basi, betul ya? Nah, nasi basi itu adalah termasuk dalam perubahan kimia. Ya, anak-anak, nasi basi itu perubahan kimia. Maka karena strukturnya sudah berubah, jadi tidak boleh dimakan lagi karena sudah berbeda dengan nasi. Kalau nasi basi, kalau sudah berbeda bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Oke ya, itu yang akan kita pelajari di bab 6. Di bab 7 kita akan belajar tentang pemuaian zat. Nah,
Kalau berbicara tentang pemilihan zat, anak-anak kita akan belajar tentang termometer, betul ya, tentang temperatur, tentang memanjang, ya, anak-anak akan belajar di sana. Oke, anak-anak, nanti kita akan belajar juga tentang perambatan kalor, ada 3. Masih ingat ya, di SD kita juga pernah belajar perambatan kalor. Kalor ada radiasi, ada konveksi, ada konduksi. Oke, kita akan belajar di sana. Ya, jangan khawatir kalau misalkan ada hitungannya. Ingat, ikuti saja langkah-langkah dari MEM, anak-anak. Tahap pertama kalau ikuti berarti cuma ganti angkanya. Ikuti saja perintahnya. Oke, jangan khawatir. Semuanya pasti bisa ya. Oke, yang selanjutnya selain kalor, nanti kita juga yang bab 9, bab terakhir, kita akan belajar tentang usaha dan energi. Ya, kita akan belajar tentang usaha dan energi. Usaha, ayo. Kalau di kehidupan nyata kita, usaha itu melakukan sesuatu, betul. Nah, nanti di IPA di pelajaran sains itu juga sama sebetulnya. Usaha itu harus melakukan sesuatu. Jika di pelajaran sains, usaha itu contohnya, Mem Elisa menggeser meja dan mejanya bergeser 1 meter atau 0,1 meter. Itu sudah disebut Mem Elisa melakukan usaha. Tetapi jika Mem Elisa menggeser meja, ternyata mejanya itu disemen kakinya, jadi mejanya tidak berpindah tempat, ya. Berarti Mem Elisa walaupun mengeluarkan energi yang sangat besar, meja, ya, Mem Elisa disebut tidak melakukan usaha, gitu ya. Oke, nanti kita akan belajar di sana tentang usaha dan energi. Energinya kita juga bisa hitung, oke ya. Oke, itu saja materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Anak-anak tetap perhatikan, karena setelah ini Mem Elisa akan masuk bab pertama tentang sains dan kerja ilmiah. Oke? Ya, siapkan bukunya, kita akan masuk di bab 1. Anak-anak bisa buka buku IPA terpadu, ya, bab 1 halaman 1. Kita akan belajar tentang sains dan kerja ilmiah. Anak-anak siapkan buku dan buku catatannya. Oke, dan nanti di tengah-tengah Mem akan minta anak-anak tulis. Ada beberapa yang Mem akan minta tulis di buku catatan, ya. Jadi tolong anak-anak siapkan buku catatannya sambil melihat video pembelajaran. Oke ya. Sudah siap anak-anak? Oke, kita akan mulai ya. Oke, bab 1 kita akan belajar tentang sains dan kerja ilmiah. Tadi Mem Elisa sudah jelaskan bahwa sains dan kerja ilmiah nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara kerja sainsnya, ya. Kalau seorang peneliti harus menulis hasil penelitiannya, bagaimana sih caranya, nanti ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, ya. Dan kita juga nanti akan belajar tentang alat-alat laboratorium yang nanti anak-anak akan sering pakai jika anak-anak sudah di sekolah, ya. Untuk saat ini Mem Elisa hanya akan perlihatkan dan mungkin anak-anak juga dapat pelajari, ya, pelajari di buku, dari buku. Oke, kita akan mulai bab 1 kita. Oke ya. Kita akan mulai bab 1 kita. Oke, kita akan mulai bab 1 kita. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, ya. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan tentang sains dan pengamatan sains. Siswa dapat menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah. Ada kata yang penting, metode ilmiah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tentang mikroskop dan alat-alat pendukung dalam pengamatan sains. Oke. Yang selanjutnya kita akan lihat tentang peta konsepnya, ya. Di situ ada peta konsep.
konsep anak-anak. Kita dapat lihat di situ ada di halaman pertama ya anak-anak, itu ada sains dan pengamatannya, kemudian ada alat-alatnya juga ada. Kita akan belajar keselamatan kerja. Kita akan belajar tentang prosedur keselamatan kerja juga ya. Oke, anak-anak bisa lihat? Oke, yang selanjutnya ya, Melisa akan lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan, kita masuk ke halaman 2. Sains dan pengamatannya. Oke, kata sains. Kata sains itu berasal dari bahasa Latin scientia, yang artinya memiliki pengetahuan atau mengetahui. Oke ya. Terus sains adalah fakta yang diperoleh berdasarkan penelitian secara cermat dan sistematis. Oke ya. Terus ada lagi yang anak-anak perlu ketahui di situ, ada lagi di situ kata-kata tentang scientist. Scientist adalah orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Oke ya, itu adalah scientist. Terus di situ science, kita berbicara lagi tentang bab-babannya lagi ya. Oke, science memiliki ciri-ciri. Yang pertama harus objektif, betul ya. Terus sesuai dengan logika atau masuk akal, ya. Terus dinamis dan dapat berkembang. Terus objeknya berupa benda-benda nyata. Yang terakhir menggunakan langkah sistematis. Oke anak-anak, itu tentang ciri-ciri sains. Nah yang selanjutnya kita akan belajar tentang pengelompokan sains. Tadi Mem Elisa sudah katakan bahwa sains itu terbagi menjadi 3. Oke ya. Untuk terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fisika, oke, yang berbicara tentang zat dan energi. Yang selanjutnya adalah biologi, yaitu sains tentang makhluk hidup. Terus yang ketiga kita berbicara tentang kimia, ya, sains tentang susunan zat dan susunan reaksi dan reaksi suatu unsur. Jadi kita akan berbicara tentang ada mungkin reaksi kimia, nanti kita akan belajar di situ, ya. Oke, tadi juga Mem Elisa sudah jelaskan di materi 1 semester. Tadi ada biologi, ada fisika, dan ada kimia. Oke ya. Oke, yang selanjutnya kita akan berbicara bahwa ada hal yang penting di halaman 3. Di situ ada kata-kata kualitatif dan kuantitatif, halaman 3 dan halaman 4 ya anak-anak. Oke, kegiatan pengamatan itu dibagi menjadi 2, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Kalau anak-anak baca di buku, apa sih pengamatan kualitatif? Pengamatan kualitatif adalah, nah ada di buku kan? Oke, boleh dicatat di buku catatan ya. Yang pertama tulis pengertian pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif, karena itu penting jadi ditulis. Oke ya. Yang selanjutnya adalah Mem Elisa terangkan dulu, berarti pengamatan kualitatif adalah pengamatan yang menggunakan indera. Contohnya kita dapat melihat mama membuat larutan sirup stroberi. Wah, saat dilihat berarti menggunakan indera mata. Saat dilihat larutan sirup stroberi ini berwarna merah muda. Nah, berarti itu adalah pengamatan kualitatif. Ya, kualitatif. Bunga warnanya merah itu pengamatan kualitatif. Sedangkan kalau kita bisa mencium, baunya harum, itu adalah juga disebut pengamatan kualitatif. Sedangkan kalau pengamatan kuantitatif, pengamatan kuantitatif itu adalah pengamatan yang dilakukan menggunakan alat ukur. Contohnya, kita mengukur tinggi tanaman. Kalau mengukur tinggi tanaman kan pasti menggunakan alat ukur kan, supaya tingginya pas, ya, pakai meteran gitu ya diukur.
tingginya tanamannya 80 cm atau 0,8 meter. Misalkan seperti itu namanya adalah pengamatan kuantitatif. Oke? Ya. Itu yang tadi kita pelajari di halaman apa ya? Halaman 3 dan 4 tentang pengamatan. Pengamatan sains dibagi menjadi 2. Pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Anak-anak tolong tulis di buku catatan ya. Jadi tulis di buku catatan pengertiannya dan contohnya apa sih? Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang metode pengamatan gejala sains. Oke, kita bisa baca metode pengamatan gejala sains ini di halaman 4 ya anak-anak. Di halaman 4 kita akan belajar tentang metode pengamatan gejala sains. Di situ ada yang disebut metode ilmiah ya. Metode ilmiahnya itu tahapan-tahapannya ada berapa? Ayo coba lihat bukunya. Ya, ada 6. Betul, ada 6 ya. Oke, ada 6. Oke, anak-anak lihat di situ ada merumuskan masalah, mengumpulkan keterangan, menyusun dugaan atau hipotesis, melakukan percobaan untuk menguji dugaan, selanjutnya membuat kesimpulan dan menguji kesimpulan dengan percobaan ulang. Anak-anak, 6 tahapan metode ilmiah ini harus dihafalkan karena jika kita belajar tentang sains, kita belajar sains dan kita melakukan pengamatan. Nah, tahapannya ya ini. Jadi anak-anak harus hafalkan. Setelah ini apa ya? Setelah ini apa ya? Setelah ini apa ya? Nah, karena ini penting, Mem Elisa minta anak-anak catat di buku. 6 metode ilmiah dalam pengamatan sains. Oke ya, 6 metode ilmiahnya. Oke, anak-anak ada tahapan-tahapan, 6 tahap metode ilmiah dalam pengamatan gejala sains. Anak-anak boleh tulis ya. Yang selanjutnya di situ ada beberapa kata penting yang anak-anak bisa berikan stabilo, siapkan stabilo juga ya. Anak-anak boleh stabilo bukunya, buku sains. Oke. Nah, yang di situ ada kata-kata penting, observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Anak-anak boleh kasih warna di halaman 4, observasi ya. Terus di bawahnya lagi itu ada kata-kata petunjuk empiris. Petunjuk empiris itu dinamakan semua informasi yang didapat. Oke, anak-anak juga boleh kasih stabilo warna ya, atau di garis bawahi biar tahu kalau itu kalimat-kalimat yang kadang-kadang muncul di soal. Terus yang selanjutnya itu di situ ada juga tentang hipotesis. Nah, hipotesis apa sih? Hipotesis di situ ada kata-kata menduga. Jadi para ilmuwan itu pertama tidak langsung praktek, tidak langsung praktikum. Mereka baru menduga, mengemukakan hipotesis, ya, nggak langsung. Setelah mereka mengemukakan hipotesis, dugaan, baru mereka pelajari, mereka praktek, mereka cari tahu, benarkah dengan praktikum, gitu ya. Yang selanjutnya di situ ada kata eksperimen, percobaan gitu ya bahasanya. Atau nanti kalau bisa bilang eksperimen, anak-anak juga sudah tahu pasti ya. Oke, yang selanjutnya di situ ada namanya hukum ilmiah, teori yang telah diuji dan hasilnya tetap tidak terbantahkan. Hukum ilmiah itu yang kata-kata yang penting ya. Terus yang selanjutnya di bab 5, anak-anak bisa lihat di situ sikap ilmiah antara lain. Anak-anak boleh catat yang ini. Sikap ilmiah antara lain ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Rasa ingin tahu, objektif, jujur, terbuka, tekun, serta berani, dan santun.
dalam mengajukan pertanyaan dan berargumen. Oke ya, ada itu tolong ditulis ya di buku catatan. Jadi 3 tadi Melisa. Yang pertama adalah tadi tentang apa yo? Masih ingat gak yang Melisa tulis? Ya, yang pertama yang minta Melisa tulis adalah pengertian pengamatan kualitatif dan kuantitatif, dan contohnya ditulis di buku catatan. Yang kedua, Melisa minta anak-anak tulis di buku catatan adalah metode ilmiah. Ada 6 metode, tulis ya di buku catatan. Terus yang selanjutnya, oke, yang selanjutnya adalah yang Melisa minta tulis adalah sikap ilmiah yang harus dipunyai sebagai seorang saintis. Ada 6 tadi ya sifatnya. Anak-anak bisa tulis di buku catatan. 3 catatan berarti sekarang. Terus yang selanjutnya kita bisa kasih warna tentang yang namanya fakta. Fakta itu adalah, lihat di halaman 4, fakta itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Diberi warna ya anak-anak, ada di buku. Yang selanjutnya lawannya fakta, opini. Nah, opini adalah pendapat yang kebenarannya belum terjamin. Oke, kenapa ditulis? Karena kadang-kadang itu suka muncul, kata-kata itu muncul di soal, jadi anak-anak tulis supaya selalu ingat ya. Oke, yang selanjutnya di situ ada keterangan tentang merumuskan masalah ya, mengumpulkan data, dan apa lagi tuh ternyata diterangkan ya. Terus menyusun hipotesis, anak-anak bisa juga di situ baca. Terus percobaan dan eksperimen, kita lihat ke halaman 6. Percobaan dan eksperimen yang terpenting di sini adalah yang Melisa minta anak-anak tulis. Jadi sekarang sudah ada 4 catatan yang anak-anak harus tulis. Yang ini adalah anak-anak tulis variabel yang mempengaruhi dalam hasil percobaan. Variabelnya itu ada 4 variabel. Ya, di situ ada variabel kontrol, bebas, terikat, dan pengganggu. Ada 4 variabel. Dan Melisa minta tolong anak-anak tulis di buku catatan. Oke. Anak-anak tulis di buku catatan ya, apa pengertiannya? Ada 4 variabel ya. Oke, yang selanjutnya nak. Yang selanjutnya biasanya nanti ada kesimpulan, di tahapan itu ada kesimpulan dan menguji. Oke, itu saja untuk metode ilmiah, tahapan metode ilmiah. Tadi ada 6. Ya, oke, Melisa ulangi sampai sini. Tadi kita sudah belajar tentang metode pengamatan gejala sains. Ya, yang perlu dicatat di sini anak-anak harus catat tentang tahapan metode ilmiah. Ada 6. Kemudian Melisa minta anak-anak tulis tentang percobaan variabel yang mempengaruhi hasil percobaan ilmiah. Oke ya, tadi ada 4 juga. Anak-anak tolong tulis di buku yang rapi, di buku IPA-nya. Oke, sudah. Yang selanjutnya, nah ini yang seru sekali. Kita akan belajar tentang alat-alat dalam percobaan sains. Kita akan belajar tentang alat-alat dalam percobaan sains. Anak-anak boleh buka lagi bukunya di halaman 10. Sudah? Yuk, anak-anak bisa lihat di situ ada tulisan mikroskop. Nah, Melisa punya mikroskop di sini. Ya, ini mikroskop. Ini namanya adalah mikroskop cahaya. Ya, ini mikroskop cahaya. Oke, yang bagian atas ini, nah ini adalah namanya lensa
okuler. Lensa okuler itu lensa yang dekat dengan mata. Yang bawah ini, oke, anak-anak bisa lihat. Nah, ini adalah lensa objektif. Ya. Terus ini di sini ada cermin, karena itu disebut mikroskop cahaya. Ini ada cerminnya, ya. Nah, terus tempat preparatnya di mana? Preparat apa sih, Bu? Tempat dibuka dulu bentar ya. Oke, buka dulu. Terlalu pendek. Tempat ada preparatnya di sini. Nah, di sini ada preparatnya. Ini Mem Elisa tempelkan, ini ada kaca. Kacanya biasanya digunakan untuk sediaan basah atau sediaan, ya, ada ya. Oke. Dan anak-anak bisa pelajari tentang ini ya. Bagaimana cara membawanya? Nggak boleh sembarangan. Contohnya seperti Mem Elisa ini, cara bawanya harus seperti ini. Ya, nggak boleh dibawa seperti ini atau yang lain karena bisa rusak. Ya, oke, nggak boleh dibawa ini, harus begini. Jadi besok kalau anak-anak membawa mikroskop, bawanya seperti ini. Ya, oke. Nanti untuk lebih jelasnya tentang mikroskop, Melisa akan tampilkan tentang bagian-bagian mikroskop ya. Nanti bagian-bagian mikroskop sebetulnya digolongkan jadi dua. Yang pertama adalah bagian optik, yang satu lagi bagian mekanik. Contoh bagian optik itu tadi ini ya, lensa okuler. Ini lensa. Nah, terus ada lensa objektif. Ya. Terus ada cerminnya, ini juga termasuk bagian optik. Ya, terus Bu, contoh yang bagian mekanik ini bisa diputar. Nah, ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Ini kan ada putarannya. Ini ada juga yang putaran kecil ini. Nah, oke ya, nanti Melisa akan berikan gambarnya. Nah, anak bisa baca, lihat, bisa sambil belajar ya. Bisa baca di buku sambil perhatikan slide Melisa. Oke, itu adalah tadi mikroskop ya. Terus untuk macam-macam mikroskop tadi Mem Elisa sudah sebutkan. Mikroskop itu yang Mem Elisa bawa ini, ini adalah mikroskop cahaya. Ya, dia menggunakan cahaya. Kalau nggak ada cahaya, objeknya nggak akan kelihatan. Terus ada nggak Bu yang menggunakan listrik? Ada nih, Mem Elisa punya namanya ini mikroskopnya listrik nih. Ini menggunakan ini nanti dihubungkan ke komputer ya, kita bisa pakai mikroskopnya. Dan ini lebih kecil sih, lebih teliti kalau Mem bilang. Bisa ya, dihubungkan ke komputer, nanti dia akan install software, nanti kita bisa pakai. Ini lebih teliti sebetulnya ya. Lebih teliti, cuma butuh komputer untuk mengoperasikan. Kalau yang tadi kan hanya butuh cahaya, kalau mendung itu agak susah dilihat. Nah, yang selanjutnya ada lagi contohnya adalah mikroskop untuk tadi berdasarkan pembentukan bayangannya ada dua, mikroskop cahaya. Nah, mikroskop cahaya, terus satu lagi mikroskop elektron. Nah, kalau yang ini yang Mem Elisa sebutkan, ini sebetulnya ini mikroskopnya ini sebetulnya cahaya juga, karena dia nanti ada lampunya ya, pakai cahaya juga dia. Nah, kalau yang mikroskop elektron nanti Mem Elisa akan tunjukkan gambarnya, anak bisa lihat. Oke, terus untuk mikroskop cahaya sendiri nanti dibagi menjadi dua. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua. Nah, Mem Elisa kebetulan Mem Elisa cuma punya ini yang satu. Dia namanya monokuler ya, monokuler karena tabungnya satu. Nah, kalau anak-anak lihat yang bagian tabungnya ini nanti ada dua, itu namanya bukan monokuler lagi, mikroskop cahaya binokuler karena dua tabungnya. Kalau yang satu monokuler, kalau yang dua binokuler. Itu ya.
Now we start to learn science lab equipment ya. Kita akan belajar tentang alat-alat laboratorium yang lain selain mikroskop. Kalau mikroskop tadi Mem Elisa kan sudah terangkan. Nah, sekarang Mem Elisa akan mulai memperkenalkan alat-alat lab yang lain ya. Oke, anak-anak boleh siapkan bukunya, buku IPA terpadunya lagi tadi ya. Kita teruskan lagi di halaman ayo berapa yo? Wah, pinter semua. Di halaman 13 ya sampai halaman 16. Oke ya. Oke. Nah, karena nanti anak-anak bisa lihat ya di halaman 13 sampai halaman 16. Nah, sekarang Mem Elisa akan tunjukkan ke anak-anak boleh sebutkan apa namanya. Ya. Oke. Kita mulai ya. Nah, oke, Mem Elisa ambil satu. Nah, kira-kira apa ya anak-anak ini namanya tuh? Apa ya namanya ini? Ah, pintar semua. Ini namanya apa Nana? Labu Erlenmeyer. Oh, pintar semua ya anak-anak ya. Oke. Nah, yang selanjutnya. Ini namanya apa ya? Ini yang paling penting nih. Ini nih. Ini. Apa ya ini namanya ya? Nah, oh iya pintar semua anak-anak. Ini namanya tabung reaksi. Betul semua. Yang selanjutnya anak-anak tebak lagi. Nah, ini yang kita akan pakai terus. Nah, ini apa ya? Ini lebih besar. Nah, ini lebih besar nih. Apa ini namanya anak-anak? Ah, ini namanya ya betul, gelas ukur. Betul ya? Oke, semuanya pintar semua ya. Nah, selanjutnya yang Mem Elisa mau minta anak-anak sebutkan lagi. Aku juga sudah tahu nih. Nah, apa ini? Nah, ini adalah loop ya. Oke, anak-anak sudah pintar semua. Selanjutnya lagi yang Mem Elisa mau tunjukkan lagi. Nah, ini namanya nah, ini namanya termometer laboratorium ya. Nih, ini ada settingan. Oke ya. Ini ada raksanya di bawah. Oke, termometer laboratorium. Terus yang selanjutnya adalah ini namanya corong ya. Oke, corong. Terus setelah itu ada lagi yang Mem Elisa mau tunjukkan. Oke, kita mau tunjukkan yang ini nih. Nah, ini apa ya? Oke, ini namanya palu dan mortar. Oke ya. Ini digunakan untuk menghaluskan menghaluskan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Bisa kelopak bunga dihaluskan, bisa mungkin garam dihaluskan dulu biar cepat larut dan sebagainya. Oke ya ini ya. Oke ini. Selanjutnya Mem Elisa akan sebut ini dua. Nah, tapi ini ada bedanya loh anak-anak. Ini ada bedanya. Ini ada ujungnya berbeda nih. Nah, ujungnya beda ya. Satu ada ujungnya, satu nggak ada ujungnya. Oke, tapi bawahnya sama. Oke ya, sama. Nah, yang ini namanya adalah spatula. Kalau yang ini namanya adalah pengaduk. Yang ini pengaduk. Yang ini spatula. Oke ya. Oke. Terus Mem Elisa punya lagi nih yang lain. Yang lain ini. Nah, ini namanya jepitan kayu. Ini dipakai jika kita menggunakan jika kita memanaskan tabung reaksi, bisa dijepit seperti ini. Nah, dijepit seperti ini yang dipanaskan bawahnya supaya tidak panas tangan kita, jadi kita pakai jepit ini. Oke ya. Nah, yang selanjutnya yang Mem Elisa mau tunjukkan juga adalah ini. Nah, oke
mesti kalau ini untuk biologi biasanya ya. Pinset. Tapi biasanya ujungnya berbeda-beda sih nak. Untuk alat bedah biasanya. Nah, ya. Pinset. Terus ada lagi nak. Nah, ini dia kita punya ini. Nah, kita punya ini. Ayo, ini apa yuk anak-anak sebutkan semua. Ini namanya ya betul, gelas kimia atau beker ya, gelas kimia atau beker. Oke, nah ada lagi nih, ini, ini tadi yang Mem Elisa sudah jelaskan, ini ya, nah ini kaca kecil-kecil, namanya kaca preparat ya, kaca preparat. Oke, terus yang selanjutnya kita masuk ini tuh bunsen, membakar spiritus. Ini bisa ada sumbunya. Ini ada sumbunya. Oke, ada sumbunya. Oke. Terus ada juga kaki 3 dan kasak. Kaki 3 dan kasak biasanya begini cara pakainya ya. Terus di bawahnya diberikan bunsen. Nah, terus di atasnya kalau kita mau memanaskan sesuatu bisa diberikan gelas ini. Nah, sekali lagi ini namanya kasak, ini namanya kaki 3. Oke ya. Nah, ada ini yang Mem Elisa mau tunjukkan. Ini namanya adalah cawan Petri. Ya, cawan Petri. Ada tempatnya. Ini tempatnya gini. Tempatnya. Dan ini ada tutupnya. Ada tutupnya ya. Masukkan. Nah, ditutup biasanya. Nah, terus yang satu lagi ini ada tempat untuk tempatnya tabung reaksi. Biar tabung reaksinya berjejer rapi menggunakan ini. Oke. Anak-anak, itu tadi semuanya Mem Elisa sudah kenalkan beberapa peralatan laboratorium yang lain. Sebetulnya masih banyak, masih ada neraca Ohaus, ya, masih ada. Mungkin kita bisa pakai ada neraca digitalnya, termometer suhunya juga ada, yang termometer ruang, dan masih banyak yang lain. Oke, nah anak-anak dapat baca di halaman 13 sampai 16. Oke, materi kita sudah berakhir anak-anak tentang pengenalan sains. Ya, pengenalan sains kita sudah sampai di sini. Tetapi nanti Mem Elisa setelah ini Mem Elisa minta anak-anak mengerjakan di latihan soal, ya, mengerjakan di latihan soal di buku catatan ya nak, di buku catatan yaitu latihan 1.2 ya, tolong dikerjakan di buku catatannya latihan 1.2. Oke, soalnya tidak perlu dicatat, anak-anak cuma tuliskan saja tanggal dan jawabannya saja di buku catatan. Oke ya, itu saja materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi hari Rabu. Oke, we will meet again at Wednesday to learn our science season again. Oke ya, kita akan bertemu lagi hari Rabu untuk belajar pelajaran sains lagi tentang keselamatan dan pengamatan sains, keselamatan kerja dan pengamatan sains. Oke ya, itu dari satu subbab yang terakhir adalah keselamatan kerja. Nanti kita akan berbicara itu. Mem Elisa berharap anak-anak baca terlebih dahulu. Saat hari Rabu nanti kita belajar bersama-sama. Oke ya. Itu saja dari Mem Elisa. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa supaya pandemi corona cepat berakhir dan kita ketemu di kelas bersama-sama belajar. Oke?